Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya, Andi Batiar Sema. Pada kesempatan kali ini, eh, kita akan membahas mengenai narrative structure. Sebelumnya, mari kita awali perkuliahan kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita mendapatkan keberkahan menuntut ilmu dan mendapatkan kemanfaatan dari menuntut ilmu ini. Amin. Baik, langsung saja. Apa sih itu narrative structure gitu? Narrative structure itu adalah struktur narasi yang cerita rakyat, dongeng, cerita mitos, supernatural, cerita-cerita apapun itu yang selama ini disampaikan dari lisan maupun tulisan, itu kan ada tuh di semua budaya. Jadi kayak dongeng-dongeng yang apa? Di dongeng-dongeng Sunda, dongeng Jawa, bahkan di Eropa pun itu juga mereka punya punya dongeng gitu yang selalu diceritakan dari terutama biasanya menjelang tidur seperti itu. Saat ini kita itu pasti familiar dengan 4 model cerita, yaitu cerita lisan, ada novel, ada teater. Teater tuh kayak jenis drama kayak begitu. Terus dan film. Yang kita biasa seringnya itu kan pasti kan film sama novel tuh. Nah, di bentuk semua ini pasti ada yang namanya narrative structure. Apa sih narrative structure itu? Adalah struktur narasi. Struktur narasi itu adalah urutan-urutan atau tata cara bagaimana suatu cerita itu diceritakan melalui urutan kronologisnya begitu. Kalau ceritanya itu memukau, tarik ulurnya itu baik, bagus, itu orang itu akan tertarik gitu. Jadi contoh kayak mungkin kalian pernah lihat sinetron zaman dulu itu namanya apa kayak Tersanjung itu. Itu sampai 6, sampai episodenya sampai ribuan seperti itu. Karena ya itu tadi, membuat orang itu selalu penasaran, penasaran dan penasaran terus seperti itu. Langsung masuk ke apa itu narrative structure lagi. Untuk lebih jelasnya itu narrative structure itu ya intinya urutan tadi gitu. Bagaimana untuk mengorganisasikan suatu cerita dari awal sampai akhir gitu. Paling gampangnya, narrative structure itu terdiri dari 3 bagian, yaitu awal, tengah, dan akhir. Dan ketika kita itu bisa membuat ketiganya itu apa ya? Menarik. Menarik itu artinya awal. Awal itu intinya kan pertama kali konflik itu terjadi, itu apa gitu. Middle itu eh, middle itu isinya itu sampai bagaimana konflik itu berkembang sampai mencapai puncak konfliknya. Gitu. Nah, terus kalau akhir atau penutup itu bagaimana konflik itu bisa diselesaikan, lalu resolusinya apa begitu. Pertama di awalan. Nah, di awalan ini itu yang pertama itu bagaimana masalah itu berkembang. Jadi mulai diperkenalkan apa elemen-elemen yang nanti memengaruhi membuat suatu masalah tersebut. Masalah itu bisa membesar itu apa. Lalu diisi di tengah itu biasanya itu diisinya adalah bagaimana masalah itu berkembang gitu. Jadi masalah itu berkembangnya itu bisa naik, bisa turun, atau kalau di sini contoh yang ini, kalau contoh yang ini sengaja dibikin turun. Kenapa? Karena ketika pertengahan itu dibikin turun, lalu setelah setelah ending itu baru dibikin klimaksnya. Jadi ini tuh klimaksnya itu dibikin di ending. Ada juga yang klimaksnya ditaruh di tengah seperti ini, lalu di sini mulai turun 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 begitu juga bisa begitu. Jadi ini hanya contoh saja. Baik, ada beberapa tipe dari struktur narasi. Jadi seiring berjalannya waktu itu para penulis itu mereka itu punya teknik-teknik tersendiri bagaimana cara untuk membuat suatu narasi yang baik gitu. Ya kurang lebih itu ada yang biasa sering dipakai itu ada 5 template atau 5 apa ya? 5 aturan atau 5 cara yang biasa dipakai oleh penulis-penulis eh, dunia. Apa itu sih? Yang pertama itu adalah linear plot structure. Apa sih itu linear plot structure?
Gampangnya itu adalah urutan-urutannya disajikan dalam urutan secara kronologis. Jadi intinya kronologi itu urutan dalam kejadian. Urutan kejadian itu namanya kronologi. Jadi kalau linear plot structure itu jadi ya contoh mau menjelaskan perjalanan hidup seseorang yang mulai dari lahir dia sampai mati begitu. Jadi diurutkan mulai dari awal sampai akhir gitu. Tetapi nggak usah khawatir, berarti nganu Pak, kalau linear itu berarti kita nggak boleh mundur. Boleh mundur, mundurnya itu boleh, tetapi mundurnya itu hanya dalam konteks tertentu. Jadi contoh mundurnya umpama dia lagi mengingat masa lalunya atau intinya sesuatu yang berhubungan dengan apa ya? Intinya sesuatu yang berhubungan dengan ceritanya itu dimundurkan, tetapi orang pembaca itu harus tahu. Jadi kita itu harus paham bahwa yang melihat itu atau yang membaca itu tahu bahwa dia itu sedang membayangkan masa lalunya loh, lagi ngomongin masa lalunya loh, lagi mengenang masa lalunya loh, gitu. Jadi elemen-elemen non kronologis harus diidentifikasikan gitu. Jadi umpama eh, ada kejadian di film itu menceritakan dari kecil sampai remaja, umpama mungkin anak yatim di panti asuhan, lalu dia sekolah, lalu dia kuliah begitu umpama. Nah, ternyata mengingat masa lalunya, umpama waktu kuliah dia mengingat masa lalunya dulu waktu zaman di panti asuhan itu. Boleh-boleh saja, tetapi harus ada penunjuk bahwa dia itu sedang mengingat masa lalu. Contoh biasanya kan orang ngelamun terus tiba-tiba kalau yang ingatan masa lalunya itu biasanya warnanya hitam putih begitu. Jadi umpama dalam dalam film atau sinetron maksud saya. Sehingga pembaca itu tahu mengidentifikasikan bahwa oh dia itu sedang mengenal masa lalu loh. Ini tidak mengikuti urutan dari cerita awalnya loh gitu. Yang kedua adalah non-linear plot structure. Apa sih maksudnya non-linear gitu? Jadi kalau non-linear itu plot event itu akan dikenalkan itu di luar dari urutan kronologinya gitu. Jadi bebas-bebas aja. Jadi umpama tiba-tiba tiba-tiba itu langsung di tengah dulu gitu. Langsung cerita awalnya itu tiba-tiba dia menceritakan ketika dia pertama kali melihat seorang laki-laki melihat seorang perempuan lalu dia jatuh cinta di kampus umpama begitu. Nah, itu bis, awalnya begitu. Habis itu dia menceritakan kehidupan dia di kampus untuk menjalani itu. Tiba-tiba habis itu dia ketemu seseorang atau dia akhirnya diceritakannya balik mundur. Balik mundurnya adalah bagaimana ini posisinya tidak mengingat, tetapi dibalikan mundur, dibikin suatu cerita lagi yang bentuknya panjang. Jadi kalau yang linear tadi itu biasanya sebentar aja karena cuma flashback mengingat gitu. Tapi kalau yang non linear itu enggak, mundurnya itu adalah mundur lalu kejadiannya itu dibikin drama lagi yang panjang gitu. Jadi contoh umpama dia sebelum jatuh cinta tadi itu ternyata apa diceritakan lagi tuh kronologisnya yang balik lagi ke awal. Ternyata yang dia jatuh cintai itu umpama dia kebetulan kok ketemu pamannya begitu. Mereka jatuh cinta ketemu pamannya terus mereka nikah. Nah, habis mereka nikah terus ketika Ketika suatu saat tertentu itu pamannya itu nengok mereka gitu. Nah, ternyata mereka itu ternyata kok kakak adik begitu. Mereka itu saudara kandung. Nah, akhirnya diceritakanlah bagaimana kronologisnya bahwa mereka itu saudara kandung tapi di belakangnya itu kok bisa pisah. Itu dulu caranya gimana. Nah, itu diceritakan secara panjang. Lah itu biasa disebut dengan non-linear plot structure. Jadi apa ya? Mungkin karena itu posisinya itu bolak-balik. Jadi maju mundur begitu kronologisnya. Mungkin awal-awal kita itu bingung gitu. Tapi kalau itu kita sudah paham, itu biasanya ceritanya itu lebih menarik daripada yang linear begitu. Oke, yang ketiga adalah parallel plot structure. Parallel plot structure itu intinya adalah alur cerita itu dari yang lama sama yang baru. Jadi umpama menceritakan suatu
cerita kisah seorang dokter gitu, yang dia kehidupannya itu kehidupannya kedokterannya, pendidikannya itu seperti apa gitu. Jadi seorang dokter yang dia menjalani bekerja di sebuah rumah sakit begitu. Nah, ketika dia dia cerita seorang dokter yang bekerja di rumah sakit tadi, dia keseharian seperti apa, ketemu pasien bagaimana gitu. Tapi ada kalanya juga ketika dia cerita seperti itu tuh ada sebagian-sebagian kecil yang ketika dia menjalani kejadian itu ada membuka cerita-cerita masa lalunya. Contoh maksudnya begini, ketika dia ketemu suatu pasien, dia mama jadi ingat bahwa dia jadi ingat dibukakan dulu ketika bagaimana dia bisa mengatasi pasien ini, dia bisa mengoperasinya dengan baik. Nah, itu dia jadi ingat masa lalunya, ketika bagaimana dia itu bisa menjadi sehebat itu. Jadi eh, jalannya itu bareng. Jadi ada seorang dokter yang bekerja di rumah sakit, dia terkenal sangat hebat banget. Nah, yang kita itu kan pengen tahu nih. Jadi ceritanya itu bagaimana dia dokter itu hebatnya itu apa yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan itu artinya contoh dia mengoperasi dengan baik, dia jadi dokter andalan di rumah sakit itu dan sebagainya. Nah, tapi ada satu alur cerita lain juga yang dimana yang menceritakan bagaimana dia bisa menjadi sehebat itu gitu. Jadi dan ini tuh jalannya bareng. Jadi ketika ini nemuin satu kejadian, ini dibuka. Kenapa dia bisa sehebat itu? Ini nemuin kejadian lagi, ini lagi dibuka. Kenapa dia bisa sehebat itu? Gitu lagi. Terus yang keempat adalah circular plot structure. Sesuatu yang muter. Contoh kalian pernah kan pasti lihat sinetron atau lihat film, terutama film. Yang tiba-tiba itu di awal-awal itu justru yang diceritakan tuh endingnya dulu gitu. Contoh mama yang di awal ceritakan itu adalah kehancuran suatu kota gitu. Nah, habis itu baru balik bagaimana kota itu kok bisa hancur baru diceritakan begitu. Intinya adalah circular plot structure itu adalah endingnya diceritakan dulu di depan, habis itu baru flashback dari belakang begitu. Terus yang kelima adalah interactive plot structure. Jadi kalau interactive plot structure itu intinya cerita itu menyesuaikan dengan keinginan dari pembacanya gitu. Jadi contoh paling gampangnya itu ya kita bikin light novel atau kita bikin cerpen yang dimana kumpulan-kumpulan cerpen itu adanya buku. Jadi mereka mau lihatnya itu suka-suka mereka gitu. Jadi ceritanya pendek-pendek, ada section-sectionnya, maksudnya ada bagian-bagiannya, sehingga pembaca itu tinggal baca daftar isi, aku sukanya mau lihat ini, atau baca yang ini begitu langsung. Jadi interactive process structure itu intinya kita sajikan semua struktur narasi yang dimana suka-suka pembacanya. Jadi pembacanya itu mau mau membaca dulu dari mana dan ini biasanya dipakainya di buku buku kumpulan cerpen atau light novel seperti itu. Beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita bikin sebuah narrative structure itu adalah gini, kita jangan berpikir langsung untuk membuat, oh aku mau ceritain ini nih gitu. Jangan langsung begitu, tapi kita bisa step by step dengan menyusun beberapa pertanyaan. Ketika pertanyaan itu kita bisa jawab, baru kita bikin narrative structure-nya. Sehingga urutannya itu kita bisa jelas kita mau pakai tipe yang apa, terus nanti kita cara penulisannya itu kita mau bagaimana begitu. Contoh pertanyaannya adalah ini. What is the protagonist character arc? Jadi apa sih yang nanti yang kira-kira mau dialami protagonis itu apa sih nanti yang mau dialami pemeran utama sih gitu. Contoh ini tuh pemeran utamanya itu mau ngapain gitu. Jadi oh ini mau perang sama naga begitu. Jadi apa yang kita pikirkan itu adalah pemeran utamanya nanti itu dia mau jadi apa sih gitu. Terus bagaimana yang perlu kita pikirkan paling utama adalah bagaimana pemeran utama ini bisa berkembang. Jadi pertama kan nggak mungkin nih, contoh kalau mama cerita ini seorang pahlawan yang nanti melawan naga.
Jadi perkembangannya dia itu gimana gitu, itu pasti ada gitu. Contoh, walaupun kalian sekarang kayak sering kan, contoh kayak One Punch Man atau apa film-film, novel-novel, komik-komik tipe isekai itu kan sukanya yang tiba-tiba pemeran utamanya sudah OP gitu. Tapi nggak mungkin mendadak OP, jadi dia itu cuma ada yang di skip gitu. Jadi pasti ada penjelasannya kenapa dia bisa jadi se-OP itu gitu. OP itu maksudnya overpower, artinya apa ya, jago banget begitu. Ya nggak apa-apa, mulai dari goblok dulu, terus tiba-tiba dia latihan jadi hebat ya nggak apa-apa. Terus kayak OP itu ya nggak apa-apa. Tapi semua itu pasti ada penjelasannya. Jadi bagaimana sebuah karakter itu berkembang, itu yang perlu kita pikirkan. Jadi apa sih apa ya kelebihan dari pemeran utamanya kita gitu. Terus yang kedua adalah is the narrator in the first person or third person. Jadi kita itu menceritakan narasinya kita itu dari sudut pandang orang pertama atau orang ketiga. Paham nggak maksudnya orang pertama, orang ketiga? Orang pertama itu artinya contoh kalau kamu melihat dirimu sendiri dari sudut pandangmu itu sudut pandang orang pertama. Sehingga kalau kita pakai film-film yang pakai sudut pandang orang pertama, itu biasanya itu eh, kurang fleksibel. Kenapa? Contoh musuhnya punya kekuatan apa, gitu-gitu tuh nggak tahu. Terus musuhnya punya rahasia apa, temennya ada rahasia apa, itu biasanya agak susah kita mau mengungkapnya itu gitu. Tapi kalau kita pakai sudut pandang orang ketiga, itu kita bisa lebih fleksibel. Serius lebih enak. Kenapa? Karena kalau sudut pandang orang ketiga itu kita mau lihat pemeran utama, mau lihat musuhnya, mau temennya itu punya biasanya batin mau apa? Mau backstep atau apa mengkhianati gitu, ya pembaca itu bisa tahu begitu. Karena sudut pandang orang ketiga. Jadi dia bisa lihat siapapun gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah what is the major event in the story? Jadi di ceritanya itu event yang paling utama itu apa gitu. Jadi sesuatu yang paling nampol itu apa gitu. Contoh kalau ini yang sederhana ini. Event yang paling utama ya ngalahin naganya begitu. Krisisnya ya naga itu. Event utamanya ya ya yang ngalahin naganya itu gitu. Yang paling nampol apa? Ya keseruan bertarung melawan naganya itu gitu. Jadi kita harus pikirkan apa sih yang kira-kira sesuatu yang paling banget bisa diingat gitu. Sesuatu yang memukau di cerita kita itu kita maunya itu kita apa gitu. Lalu selanjutnya adalah how many perspective are featured. Jadi eh, kita itu punya berapa perspektif di dalam cerita itu gitu. Jadi kadang itu kan kita contoh kita nonton di film itu. Kita nonton di film itu biasanya itu kan ada kadang dari sudut pandang pertama, kadang dari sudut pandang orang ketiga, ganti-ganti begitu. Ya nggak apa-apa, ketiga terus boleh, ke satu terus boleh, kadang gonta-ganti boleh gitu. Tapi kalau menurut saya sih yang paling seru itu ya gonta-ganti gitu. Kalau pas ngomongin pemeran utama ya pakai sudut pandang orang pertama sehingga kita itu pembaca itu bisa lebih menghayati apa yang terjadi oleh pemeran utama. Tetapi ada kalanya kita kasih sudut pandang orang ketiga. Kenapa? Kalau kita sudut pandang orang ketiga itu jadi biar surprise-nya itu lebih ke bukan musuhnya tapi ke pemeran utamanya. Jadi mama ada di situ bocoran bahwa bocoran itu sudah di sudut pandang orang ketiga bahwa musuhnya itu punya sesuatu yang ngeri begitu atau musuhnya itu punya kekuatan tersembunyi begitu. Nah, otomatis kan pembaca itu jadi mikirnya kan begini, namanya pemeran utama itu ntar pasti menang. Tapi dia sekarang kayak begitu, gimana caranya menang ya gitu. Jadi lebih ke apa ya? Lebih ke hal-hal yang di penasarannya itu dikasihkan ke siapa? Penasarannya itu lebih dikasihkan ke pemeran utamanya begitu. Jadi bukan ke musuhnya begitu.
Terus ada beberapa tips ketika kita bikin sebuah narrative structure. Kalau kita sudah baca itu semua, kita akan mengkonstruksikannya menjadi sebuah narasi. Pertama yang kita lakukan itu adalah dalam narrative structure adegan itu ada tiga adegan dalam sebuah narrative structure, yaitu pembuka, tengah, sama penutup. Pembuka itu isinya adalah exposition and an inciting incident. Jadi mulai perkenalan, mulai dibuka elemen-elemen mana yang kira-kira bisa membuat insiden atau yang membuat mau menuju klimaksnya. Lalu yang kedua itu adalah adegan kedua itu isinya adalah bagaimana permasalahan itu berkembang sehingga menuju klimaksnya, menuju puncak permasalahan paling gede itu apa gitu. Yang ketiga adalah dari klimaks itu lalu mulai turun sehingga ada suatu resolusi gitu. Jadi contoh kayak ceritanya yang ini, contoh cerita yang ini itu ya pertama itu ya ini, oh di apa mulai permasalahan naganya ini diperkenalkan. Habis itu ada krisisnya. Krisisnya yaitu gelut sama naga. Habis itu naganya kalah. Habis itu mulai turun. Turunnya setelah naga kalah itu terus apa? Dia diakui sebagai raja, lalu dia akhirnya apa menjadi diakui sebagai pahlawan yang dan sekaligus menjadi rajanya begitu ya bisa aja begitu. Jadi kurang lebih gambarannya itu begini. Kita bikin pertama setup. Setup itu artinya itu persiapan. Jadi persiapan itu pengenalan masalah. Yang kedua itu confrontation. Confrontation itu bagaimana permasalahan itu bisa terjadi, berkembang sampai puncak. Kalau udah puncak itu resolution. Resolution itu intinya adalah bagaimana permasalahan itu terselesaikan sehingga contoh paling gampang ya dunia damai kembali. Tuh. Terus yang kedua adalah karakter mapping. Kalau sebelum kita itu mau nulis itu adalah kita itu bikin dulu mapping-mapping dari karakternya. Jadi karakter-karakter yang ada pada cerita kita itu mereka itu a characters particular trait-nya itu apa? Maksudnya adalah kelebihan atau kekuatan dari masing-masing karakter di ceritamu itu apa aja begitu. Jadi kita perlu kita mapping dulu. Si A, oh pinter. Si B itu kuat. Si C itu dia apa? Gampang untuk mengcomfort seseorang gitu. Maksudnya dia itu si C itu supel begitu. Ya nggak apa-apa begitu. Jadi apapun yang ada pada cerita kita itu semua karakter yang terlibat di situ mau mau dia itu antagonis, mau dia itu protagonis, itu ya tetap harus kita mapping di situ. Nah, kalau sudah kita mapping karakter-karakternya, itu kita jangan lupa juga kita mapping backstory-nya. Jadi setiap karakter itu dia punya latar belakang sendiri gitu. Contoh, umpama protagonisnya dia begitu ya karena dia mungkin dia itu jadi orang baik karena dia dari keluarga dididik dengan keluarga yang penuh kasih sayang begitu. Terus antagonisnya dia itu jadi anak yang super nakal begitu. Backstory-nya adalah karena dia itu dari keluarga yang umpama selalu dituntut dan dia selalu dipukuli begitu. Ya bisa aja ya, suka-suka namanya backstory gitu. Terus setelah itu kita juga mapping bagaimana karakter itu berkembang begitu. Jadi umpama apa pemeran utamanya yang pertama itu dia itu dari laki-laki biasa yang kuliah biasa tiba-tiba dia itu jadi seseorang yang apa jago gelut begitu umpama. Karena apa? Karena ya dia teman-temannya dibully, dia membela, bisa aja gitu. Terus umpama ada lagi antagonisnya tadi. Antagonisnya itu dia pengen apa? Oh, antagonisnya itu ternyata kok apa? Karena dia itu isinya itu di rumah itu dia
sering dipukuli dan dia itu selalu dituntut hal yang apapun yang dia capai itu tidak pernah ada apresiasi, sehingga dia mencari pelampiasan di kampusnya sampai berkembang 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 sampai dia mama bikin geng begitu. Ya bisa aja gitu. Jadi intinya adalah kelebihan karakternya itu apa, lalu dia karakter backstory-nya itu apa, lalu itu bagaimana karaktermu itu berkembang begitu. Jadi masing-masing karakter itu mau tulis dulu gitu. Nah, ini nih yang terakhir adalah pay attention to loose end. Artinya loose end itu apa sih? Jadi kalau loose end itu artinya ending yang aneh begitu. Endingnya itu asam ceritanya seru-seru jebule endingnya ngono tok gitu. Kan kita sering kan tahu cerita yang begitu itu namanya loose end. Loose end itu yo aneh begitu loh. Masa umpama sudah seru-seru ceritanya, nanti saya kasih contoh. Itu karena penulisnya sudah bingung atau tidak tidak apa ya, menganggap bahwa ending itu hal yang sepele sehingga endingnya itu jadi aneh begitu. Jadi umpama kalau kita itu ngasih beberapa hal yang penulis itu pertanyakan gitu. Pertanyakan itu contoh kita bikin ceritanya itu super misterius gitu. Jadi pembacanya itu atau yang penonton itu bertanya-tanya apa sih gitu. Mau ngapain sih? Dia punya apa sih? Kok nggak kebuka-buka gitu? Ya tapi pastikan bahwa nanti di endingnya itu harus dibuka gitu. Jadi harus dijawab gitu. Jangan jadi pertanyaan tok gitu. Itu terus yang kedua yang perlu kita pikirkan aja yang kita pikirkan juga itu adalah ini reader or viewer doesn't have to love every story you choice you make. Jadi tidak semua urutan dalam cerita kita itu pembaca atau pembaca atau orang yang menonton umpama film, kita menulis film, itu ya nggak harus semuanya suka gitu. Karena orang itu punya selera masing-masing. Jadi intinya adalah yang paling utama itu kita itu punya benar-benar tadi, yang ketika mapping tadi itu karakternya itu jelas intinya gitu. Si A pinter ya, pastikan dia itu perkembangan karakternya mulai dengan kepintarannya itu bagaimana gitu. Umpama terus musuhnya itu jahat, licik begitu ya, pastikan bahwa potensi kelicikannya itu bisa sampai mentok gitu. Jadi orang-orang yang berada menghalangi jalannya itu ya kalah semua begitu. Ya nggak apa-apa begitu. Jadi intinya karakter apapun yang ada di cerita kita itu kelebihannya apa itu dimaksimalkan. Jadi diceritain secara secara detail dan memukau. Maksudnya detail memukau itu pastikan di cerita itu dia mempunyai suatu pencapaian paling gampangnya begitu. Contoh-contoh loose end nih yang pernah saya baca, yang barusan ending ya ini contoh solo leveling. Ini tuh endingnya ya aneh begitu. Jadi ceritanya dari awal itu udah keren banget, udah bagus diikuti, terus klimaksnya itu, wah udah ngeri. Aku bayangin tok aja ini musuhnya piye gitu ngalahinnya gitu. Ya ujung-ujungnya lucu. Ujung-ujungnya itu tiba-tiba muncul bala bantuan, yang bala bantuannya itu sudah terlalu kuat. Udah sekali tusuk musuhnya mati. Udah begitu tok. Nggak beda. Yang lebih aneh lagi ini yang Shaman King. Shaman King itu kalian mungkin kalau yang pencinta komik itu Shaman King itu komik ya sudah agak lama. Itu ya lebih lucu lagi gitu. Jadi musuhnya Shaman King itu kakaknya sendiri itu sudah super kuat, anak buahnya banyak, kuat-kuat semua, dia nggak bisa apa-apa. Habis itu sudah saya akhiri saja. Udah endingnya cuma begitu. Jadi langsung tamat itu tanpa ada ending. Karena penulisnya sudah bingung karena musuhnya sudah terlalu kuat begitu. Jadi pastikan bahwa kita itu sebelum nulis itu contoh-contoh loose end seperti ini tuh jangan jangan sampai terjadi gitu. Jadi kita selalu endingnya itu pastikan kita pikirkan dengan baik bagaimana karakter itu berkembang sampai akhir intinya begitu. Oke, baik. Saya kira cukup. Itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.